Oke, selamat malam saudara-saudara. Hari ini kita akan membahas satu judul, yaitu Yesus ubah ratapan jadi tarian. Jadi Yesus ya, bukan Allah. Yesus ubah ratapan jadi tarian. Belum ada ayatnya, maaf, belum termasuk di sana ya. Jadi kita buka aja Mazmur 30. Mazmur nomor 30. LAI memberikan judul, Nyanyian Syukur Karena Selamat dari Bahaya. Ini ceritanya tentang Daud ya. Oke, kalau sudah ketemu, saya akan bacakan ya, bagi saudara-saudara sekalian gitu. Mazmur 30, demikianlah firman Tuhan. Mazmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku, aku berkata, aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, dan kepadamu, Tuhanku, aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam liang kubur, lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagimu. Semakin jauh bacaan firman Tuhan, bagilah bagi kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukannya nanti ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, saya yakin mayoritas manusia tidak pernah memikirkan atau menyangka adanya perubahan yang terjadi di awal tahun 2020. Saya yakin mayoritas manusia tidak pernah memikirkan atau menyangka adanya new normal, keadaan normal yang baru dimulai awal tahun 2020. Pandemi COVID-19 mengajar kita bahwa perubahan kehidupan dapat terjadi tanpa kita duga, tanpa kita harapkan, tanpa ada penjelasan, apapun itu. Inilah pelajaran yang berharga dalam kehidupan. Perubahan kehidupan tidak dapat kita prediksi. Termasuk salah seorang Presiden Xi Jinping ya, Presiden China gitu, juga tidak dapat memprediksinya. Di dalam salah satu pidatonya menjelang sebuah acara gitu ya, kalau nggak salah ulang tahun ke-70 atau apa gitu, beliau menyatakan tidak ada satupun kekuatan yang dapat menghentikan Cina untuk bergerak maju. Namun sepertinya prediksi dari Presiden Xi atau Jinping salah ya. Perhatikan tanggal di berita tersebut. 1 atau 2 bulan setelah pernyataan Presiden China atau Cina itu mengalami pandemi COVID-19 yang akhirnya endemi jadi pandemi. Jadi gara-gara sehabis Xi Jinping ngomong gitu, terjadilah endemi virus corona, terus jadi pandemi. Tanggalnya tepat ya, 1-2 bulan sebelum menjadi pandemi gitu ya. Sekali lagi, tidak ada yang dapat memprediksi perubahan-perubahan kehidupan. Life is unpredictable, artinya masa depan atau hari esok tuh bukan berada di tangan kita. Kalau kita boleh jujur, sebagai orang Kristen, perubahan-perubahan kehidupan yang tidak terduga seringkali membawa kita kepada keadaan yang tidak menyenangkan. Benar? Kalau kata Pak Paul Gunadi gitu ya, ada defense mechanism tuh untuk menolak perubahan gitu ya. Sebagai manusia kita tentu ingin yang menyenangkan terjadi. Saya dengar banyak kisah perubahan hidup yang tidak menyenangkan dari orang-orang berbisnis. Saya juga mendengar banyak kisah perubahan kehidupan yang tidak menyenangkan dari teman-teman saya yang gajinya dipotong. Termasuk saya juga mendengar banyak perubahan kehidupan yang tidak menyenangkan dari orang-orang yang terpapar COVID-19.
dan kehilangan sebagian dari keluarga yang mereka sayangi, termasuk beberapa yang kita kenal. Sampai akhirnya saya sendiri juga merasakan, istri pernah terpapar COVID-19, sehingga harus diisolasi mandiri, dan juga harus work from home. Masih banyak kisah perubahan kehidupan karena pandemi COVID-19 yang saya dengar, dan juga saudara tentunya dengar gitu ya. Dan juga mungkin saudara mengalaminya sendiri, pernah positif virus corona dan sebagainya. Sekali lagi, di tengah perubahan kehidupan karena COVID-19 yang kita dengar dan kita alami, bagaimana ya seharusnya respon sebagai orang Kristen? Gitu. Hari ini saya akan mengajak kita sekalian untuk merenungkan Mazmur 30. Saudara, memang Mazmur 30 ini ditulis oleh Daud sebagai doa ucapan syukur, lagu pujian syukur. Karena Allah telah berbuat sesuatu dengan hidupnya sesuai dengan judul. Judulnya itu kan ditulis Mazmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Jadi sesuai dengan namanya Mazmur yang kita pelajari juga bahwa dia ini adalah lagu atau puisi gitu ya, yang berbait-bait. Sesuai dengan artinya, Mazmur adalah nyanyian, lagu, dan Mazmur ditulis dalam bentuk puisi yang berbait-bait sekali lagi. Dan biasanya dinyanyikan, dibacakan begitu ya. Jadi Mazmur bukan cerita, namun hari ini saya ingin mengajak kita melihat dan membaca Mazmur 30 sebagai cerita. Sekelumit lah, paling enggak cerita di balik Mazmur 30 adalah pengalaman kehidupan yang dialami oleh Daud. Khususnya perubahan kehidupan yang ekstrim yang tidak terduga dalam kehidupannya. Di satu masa tertentu, Daud mengalami keadaan hidup yang baik, yang mapan, yang nyaman, aman, dan boleh dikatakan berhasil. Di ayat 7, Daud menyatakan, aku tak akan goyah selama-lamanya. Dia menggambarkan keberhasilannya di ayat selanjutnya. Tuhan, oleh karena engkau berkenan, engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Tentunya arti harafiahnya tidak demikian ya. Ini bukan arti harafiah gitu ya. Karena di Mazmur cenderung puitis gitu. Ditempatkan di atas gunung yang kokoh menggambarkan kemapanan, kenyamanan, dan juga saya percaya kebesaran atau perluasan dari kerajaannya gitu ya. Daud mengaku kehidupannya baik, kehidupan yang dialami yang baik itu terjadi karena perkenanan Allah. Tuhan, oleh karena engkau berkenan, engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Jadi kehidupan yang dialami Daud adalah berkat dari Allah. Sampai kemudian terjadi satu krisis. Perubahan kehidupan yang dialami oleh Daud. Dia menggambarkan krisisnya di ayat 8b. Ketika engkau menyembunyikan wajahmu, aku terkejut. Daud mengalami kejutan. Dia mengalami krisis yang nampaknya berkaitan erat dengan suatu penyakit yang dialaminya dan hampir membawanya kepada kematian. Di ayat 3 dan 4 Daud menyatakan kesembuhan, padahal dia hampir mati. Jadi Daud mengalami suatu krisis yang dia rasa Allah meninggalkannya. Ketika engkau menyembunyikan wajahmu, aku terkejut. Allah menyembunyikan wajah dari Daud, berarti dia menarik dukungannya atau penyertaannya dari Daud. Alkitab mencatat khususnya di Perjanjian Lama, Allah menyembunyikan wajah karena dosa. Allah menyembunyikan wajahnya sebagai tindakan penghukuman atau penolakan karena manusia berdosa. Daud terkejut dengan penghukuman atau penolakan yang diberikan oleh Allah. Dia menyatakan, engkau menyembunyikan wajahmu, aku terkejut. Saya yakin Daud ini sebenarnya bukan cuma terkejut ya, bukan hanya terkejut, tapi dia juga takut. Namun krisis yang dialami oleh Daud adalah disiplin dari Allah. Di ayat 6 dia menyatakan, Daud nih ya, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Dan merasakan ada satu masa, satu saat Allah murka. Dia menyadari murka Allah. Kenapa Allah murka? Ya karena dosa yang dilakukan oleh Daud gitu ya. Dosa-dosa Daud ada banyak ya. Mungkin sebagian pernah kita dengar, sering kita dengar, dan juga mungkin sering kita lakukan ya kayak Daud gitu ya. Namun saya mau ngasih tahu salah satu dosa Daud gitu ya, yang ada di Mazmur 30 gitu. Apa dosa Daud? Apa kesalahannya? Saya tadi mengatakan Daud pernah mengalami satu masa yang mapan, aman, nyaman, dan berhasil. Namun di tengah-tengah kehidupannya yang baik, dia menjadi sombong. Daud menjadi sangat percaya diri, sehingga di ayat 7 dia menyatakan, aku tak akan goyah selama-lamanya.
Kalimat tersebut menunjukkan Daud sangat menyombongkan dirinya dan pencapaiannya sehingga dia tidak pernah goyah, tidak akan pernah goyah. Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan, aku tak akan bisa dikalahkan. Salah satu penafsir itu menyatakan, nothing can stop me now. Tidak ada yang dapat menghentikan aku. Sekilas mirip ya, mirip sama Jinping tadi gitu ya. Nothing can stop me now. Nothing can stop Chinese growth tuh. Allah bertindak untuk mengajar atau mendisiplin Daud. Disiplin Allah sesuai dengan dosa atau kesalahan Daud. Dia merasa aku tidak akan goyah, aku tidak akan kalah. Allah kirimkan satu penyakit sampai Daud hampir mati. Dia tidak akan dapat berkata lagi, aku tidak akan goyah, aku tidak akan kalah. Semakin mirip ya dengan Presiden Jinping gitu ya. COVID-19 adalah virus yang kecil dan tidak terlalu mematikan sebenarnya ya. Namun keberadaan virus corona COVID-19 menggoncangkan seluruh dunia, menggoncangkan orang-orang kaya, dan juga menggoncangkan perusahaan-perusahaan yang besar. Sama seperti Daud, Jinping gitu ya. Sebagai orang Kristen kita dapat jatuh kepada kesalahan atau dosa yang sama. Di satu sisi kita percaya Allah bekerja dalam kehidupan, tetapi di sisi yang lain kita menganggap diri kita hebat gitu ya. Seperti Daud gitu. Ini pekerjaanku nih, ini hasil karyaku nih, ini keberhasilanku. Memang tidak mudah untuk mengakui atau selalu belajar mengakui keberadaan Allah. Namun, kita juga tahu tidak semua penderitaan atau penyakit terjadi karena dosa. Contohnya Ayub ya. Dia tidak salah sama sekali dalam penderitaannya, dalam penyakitnya gitu ya. Ketika kita melihat gitu ya, sahabat-sahabatnya kan menyalahkan dia gitu. Atau anak-anaknya, dia marah gitu karena dia merasa tidak melakukan itu semua. Kita dapat mengatakan orang menderita atau sakit berarti Allah mendisiplin, selalu begitu ya? Enggak. Tidak selalu demikian. Namun, dosa-dosa tertentu membawa kepada keadaan sulit yang mengakibatkan Allah mendisiplin melalui penderitaan atau penyakit. Daud meyakini disiplin Allah terhadapnya yang terjadi. Tetapi dia juga meyakini Allah tidak berusaha menghancurkan hidupnya. Allah mengajar dia untuk lebih rendah hati. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati, kata Daud. Allah memang menyatakan murkanya, tetapi hanya sesaat. Sesaat, sesuai dengan tujuan. Cuma pendek, bukan dalam jangka waktu yang panjang. Tujuan Allah bukan untuk menghukum selama-lamanya. Krisis yang dialami oleh Daud bersifat sementara, pendek aja. Dia masuk ke dalam satu saat, di sana Allah mendisiplin dia, sudah, di satu masa yang pendek. Di sisi lain, krisis yang dialami oleh Daud juga bersifat redemptif, penebusan. Dia mengalami disiplin Allah agar dia dapat kembali kepada Allah, kepadanya. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Daud menggambarkan Allah yang murah hati dengan beberapa tindakan Allah yang membalikkan atau mengubah hidupnya dengan beberapa ungkapan. Mazmur 30 mencatat 3 hal. Pertama, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Yang kedua, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Ketiga, kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Inilah perubahan yang dialami oleh Daud. Keadaan yang dilakukan oleh Allah, perubahan keadaan yang dilakukan oleh Allah. Ada kalanya Tuhan mengizinkan pendisiplinan, tetapi kata akhir dari Tuhan bukanlah penghancuran. Kata akhir dari Tuhan bukan kita tetap menangis. Kata akhir dari Tuhan bukan kita tetap meratap. Atau kata akhir dari Tuhan bukan kita tetap berkabung. Namun kata akhir dari Tuhan adalah sorak-sorai, tarian, atau sukacita. Daud mengingatkan kita bahwa semua dapat terjadi karena Allah, bukan karena kita. Hanya Allah dan Dia saja yang mampu merubah keadaan. Hanya Dia dan Allah saja. Dia adalah Allah itu.
yang dapat merubah keadaan. Saudara, kita berada di suatu kondisi yang seperti Daud. Kita seharusnya mampu menyadari dan mempercayai Allah tetap bekerja di balik krisis atau kesulitan. Inilah yang membedakan respon atau sikap orang Kristen dengan orang yang lain gitu ya. Meskipun kita tahu sepertinya Allah sedang memalingkan wajahnya, dia tidak hadir, dia tidak kelihatan, atau dia jauh dari kita, perasaan kita begitu, namun Allah tetap menjadi sumber pengharapan kita, dan dia tetap menolong kita begitu. Sekelumit cerita dari Daud di ayat 3 di Mazmur 30 ini menyatakan kehidupan orang Kristen yang juga punya kehidupan seperti dia, yaitu kehidupan yang seperti apa? Pergerakan dari ratapan ke tarian. From sorrow to joy. Pergerakan kehidupan kita akan seperti demikian, dari ratapan ke tarian. From sorrow to joy. Kita dapat mengalami seperti yang dialami oleh Daud, kita dapat mengalami krisis atau kesulitan karena dosa atau karena kesalahan, namun kita juga dapat mengalami krisis atau kesulitan bukan karena dosa atau kesalahan. Kehidupan kita tidak pernah bebas dari pergumulan, itu intinya. Selalu ada pergumulan. Bu Sylvie bilang, kalau hidup tidak bergumul, berarti bukan hidup, atau sudah tidak hidup, begitu ya. Kalau kita dapat menyadari pergerakan kehidupan kita dari ratapan ke tarian, from sorrow to joy, maka kita seharusnya juga menyadari maksud Allah gitu ya, dari setiap pergumulan, krisis atau kesulitan yang kita alami dalam kehidupan. Bukan karena dosa atau kesalahan, atau mungkin karena dosa atau kesalahan kita. Di Perjanjian Lama kita melihat pengalaman kehidupan Yusuf gitu ya. Dia mengalami berbagai krisis atau kesulitan bukan karena dosanya. Allah mempunyai maksud yang harus digenapi melalui pengalaman kehidupan Yusuf. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk seluruh bangsa Israel gitu ya. Yang ayatnya sering kita baca gitu ya. Jadi 50 sampai 20 gitu ya. Ayat 20 gitu ya. Yusuf menjadi penguasa di Mesir untuk menyelamatkan Israel dari kelaparan. Pergerakan dari ratapan ke tarian. From sorrow to joy. Di Perjanjian Baru, kita melihat pengalaman kehidupan Paulus. Dia pernah meminta Allah untuk mencabut duri dalam dagingnya. Ada yang bilang duri dalam daging ini adalah penyakit. Ada juga yang bilang duri dalam daging ini adalah kelemahan fisik. Apapun bentuknya, duri dalam daging tidak mengenakan bagi Paulus. Paulus merasa tidak nyaman dengan duri dalam dagingnya. Dia tidak menikmati duri dalam dagingnya. Paulus mendapat duri dalam daging bukan karena dosanya atau kesalahannya. Allah tahu kalau Paulus dibiarkan, maka dia dapat menjadi orang yang sombong, lebih sombong lagi mungkin begitu ya. Oleh karena itu, Allah mengizinkan duri dalam daging supaya Paulus jangan meninggikan diri. Supaya Paulus mengandalkan Allah begitu ya. Dari ratapan ke tarian, from sorrow to joy. Dan yang terutama, jangan lupa dengan pengalaman kehidupan Yesus sendiri. Dia pernah mengalami krisis atau kesulitan yang begitu berat karena dosanya? Bukan. Tentu bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya. Ketika akan menghadapi salib, Yesus sangat bergumul di Taman Getsemani. Dia berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ya memang setelahnya akan mati ya. Tapi dia begitu sedih, dia menggambarkan kesedihan itu. Lukas mencatat, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh dalam doa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Begitu sangat menyedihkan gitu ya. Penyalipan sangat menyengsarakan. Tidak heran Yesaya menyebut Yesus itu sebagai seorang yang penuh dengan kesengsaraan. A man of sorrows. Seorang yang penuh dengan ratapan. Namun kita lihat ada tarian di sana. Ada sukacita, ada sorak-sorai dalam kebangkitannya. Pergerakan kehidupan Yesus dari kematian kepada kebangkitan adalah pergerakan kehidupan dari ratapan ke tarian. From sorrow to joy. Saudara-saudara, judul renungan hari ini bukan Allah ubah ratapan jadi tarian, tapi Yesus ubah ratapan jadi tarian. Maksud Allah
dalam kehidupan kita, orang Kristen, bukan hanya berhenti sampai ratapan saja nih, berhenti di sini ratapan aja, atau kesulitan aja nih, atau krisis aja nih, tapi sampai kepada tarian, sukacita, sorak-sorai, terutama sukacita dan sorak-sorai, tarian terbesar kita, karena Yesus telah mati dan bangkit, menebus kita dari dosa, dan membawa kita kepada kehidupan kekal. Yesus ubah ratapan jadi tarian. From sorrow to joy. Namun pergerakan kehidupan dari ratapan ke tarian, from sorrow to joy, tidak terjadi begitu saja. Kalau kita lihat kembali di Mazmur 30, Daud berdoa memohon ampun kepada Allah karena dosa dan kesalahannya. Sebelum Daud bergerak dari ratapan ke tarian, dia bergerak dari doa ke pujian. Jadi sebelum ada ratapan ke tarian, ada pergerakan dari doa ke pujian. Di ayat 9 sampai 11, Daud berdoa memohon kepada Allah. Di ayat 5, dia memuji Allah dan dia mengajak orang lain pembacanya untuk bersama-sama memuji Allah. Jadi pergerakan dari ratapan ke tarian tidak akan terjadi tanpa pergerakan dari doa ke pujian. Kita harus berdoa memohon kepada Allah seperti Daud ketika kita berdosa atau bersalah. Tetapi kita juga memohon, berdoa kepada Allah, seperti Yesus ketika kita menghadapi krisis atau kesulitan, karena bukan dosa kita atau kesalahan kita. Pergerakan dari ratapan ke tarian, from sorrow to joy, tidak akan terjadi tanpa pergerakan dari doa ke pujian. Saudara-saudara, ada yang bilang, kehidupan seperti roller coaster, maksudnya kehidupan ini gitu ya. Sebuah permainan yang menegangkan di taman bermain seperti dunia fantasi, Universal Studio dan sebagainya begitu ya. Disebut sebagai permainan menegangkan karena roller coaster itu ada naik dan turun dengan sangat cepat dan tajam gitu ya. Kehidupan kita ini seperti roller coaster. Ada masa-masa kita berada di atas, ada masa-masa kita di bawah gitu ya. Ada masa-masa kita ini tenang-tenang aja, pelan-pelan menikmati pemandangan. Ada masa-masa kita di bawah turun dengan sangat cepat dan menukik tajam. Dalam permainan roller coaster bukan cuma ada ups and down. Namun dalam permainan roller coaster juga ada twist and turns. Kita dibawa berputar, seperti gambarnya itu ya, berputar. Kita dibawa menikung dengan tajam. Jadi ada ups and down, ada juga twist and turns. Ada masa-masa kita tenang, dapat memuji Tuhan, dan menikmati kehidupan. Ada masa-masa di mana kita dapat menenangkan diri kita, mengangkat tangan, memuji Tuhan, dan menikmati kehidupan. Ada masa-masa menegangkan, sehingga kita harus menutup mata kita karena ngeri. Inilah kehidupan yang normal. Life is like a roller coaster. Memang kita mempunyai bayangan kehidupan yang ideal gitu ya, yang enak-enak aja ya, yang tidak mengalami kesulitan, nggak ada ups and down, nggak ada twist and turns gitu ya. Kita membayangkan kehidupan yang tidak seperti roller coaster. Sekali lagi, Bu Silvi mengatakan kehidupan yang wajar tidak demikian, saudara. Benar, Edwin? Kehidupan yang tidak seperti roller coaster, yang menurut kita ideal, adalah bukan kehidupan yang normal. Kehidupan yang normal ada ups and down. Ada twist and turns. Dapatkah kita mengimani ketika kita menaiki roller coaster itu kita bersama dengan Tuhan? Dengan Yesus yang pernah mengalami roller coaster kehidupan juga. Sama dengan kita. Kita nggak perlu takut. Yesus juga pernah mengalami ups and down, twist and turns. Untuk apa Yesus melewati itu semua? Untuk meneladankan kehidupan yang dari doa ke pujian itu. Pergerakan dari ratapan ke tarian. From sorrow to joy. Kehidupan kita tidak akan berhenti sampai ratapan. Kata akhir dari Tuhan bukan ratapan.
pergerakan kehidupan kita tidak akan berhenti di sana. Kehidupan kita akan berhenti sampai kepada tarian. Kata akhir dari Tuhan adalah tarian. Keselamatan. Hidup kekal bersama dengannya. Pergerakan kita, kehidupan kita, dari ratapan ke tarian. From sorrow to joy. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sekalian untuk terus menghadapi kehidupan yang bergerak dari ratapan ke tarian. From sorrow to joy bersama dengan Kristus melalui pertolongan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa.